Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari manajemen B mewawancarai perusahaan Pizza Hut Delivery di Dharma Wisata. Sebelah kanan saya rekan saya, kiri saya manajer PHD dengan Pak Iska. SKWU ya. Langsung saja Pak, Iya. pertanyaan. Bisakah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak sekarang? Jadi ini untuk posisi saya di sini kan outlet manager. Jadi outlet manager itu secara struktur ada di bawah multi unit manager. Jadi dia memegang satu outlet. Jadi di atas kita ada multi unit manager yang memegang 4 sampai 5 outlet, dan kemudian di atasnya lagi ada area manager yang memegang regional atau provinsi. Nah, di sini posisi dan tingkat manajemen saya itu ada di, kalau dari bagian itu nomor 3 dari atas ya. Dan saya membawai PIC atau personal in charge, kemudian ada BOH, ada order taker atau kasir, dan delivery man. Seperti itu. Berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak pertama kali masuk dalam perusahaan ini? Saya menempati di posisi outlet manager itu sebenarnya baru 1 tahun, dari Mei 2019 sampai Mei 2020. Sebelumnya saya memegang jabatan shift manager. Nah, itu untuk posisinya juga hampir sama sebenarnya, karena dia manajemen in charge. Jadi dia yang memegang di dalam outlet. Jadi sekitar untuk outlet manager 1 tahun, untuk shift manajernya sekitar 2 tahunan. Pada posisi Bapak saat ini, keterampilan manajemen apa yang paling banyak digunakan? Untuk posisi sekarang untuk manajer yang jelas sesuai kata-katanya kan manajer. Jadi dia lebih ke soft skill ya. Jadi dia lebih menganalisa tentang profit and loss-nya outlet sendiri. Jadi tidak terlalu terjun ke operasional, tetapi dia lebih ke semuanya. Jadi tentang target-target perusahaan, kemudian tentang bonus-bonus perusahaan, dan target apa yang dicapai oleh perusahaan, seperti itu. Lebih ke oriented targetnya. Ya, keterampilannya. Saat menjalankan fungsi manajemen PUAC, dapatkah Bapak uraikan penggunaan waktu selama jam kerja? Untuk uraian penggunaan sendiri kan kita di sini kan kita memakai 8 jam kerja ya. Jadi 1 jam istirahat, 8 jam untuk bekerja. Kalau saya sendiri, ini untuk manajer sendiri itu 50%, sebenarnya enggak 50%, 50%, 60%, 40% dari jam kerja lebih ke operasional di bawah untuk mengecek standar operasional yang ada di bawah. Yang 60% mengecek untuk administrasinya. Jadi tentang supplier, kemudian tentang biaya, kemudian tentang email atau email dari pusat, seperti itu. Jadi pembagian waktunya 60-40 lah. Jadi kalau 60-40 itu kalau 8 jam, sekitar 5 jam itu untuk admin, ya 4 jam, sisanya 3 jam sampai 4 jam untuk operasional. Jadi lebih ke pengecekan sih, kontrol semuanya. Kalau total 8 jam. Berarti rata ya Pak? Rata, iya. Jadi kepegang semua, seperti itu. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak juga menggunakan waktu di luar jam atau hari kerja untuk menjalankan fungsi manajemen bagi perusahaan? Bisakah diuraikan penggunaan waktunya? Kalau untuk di luar jam kerja itu biasanya sebenarnya kalau manajer itu kita lebih ngontrolnya kan tidak sesuai jam kerja ya, tidak 8 jam, sebenarnya lebih. Bahkan kita kalau ngomong itu dari pagi sampai malam. Cuma kalau di luar kita jam kerja, kita lebih ke PIC-nya. Jadi kita mengontrol person in charge waktu kita tidak ada di outlet. Jadi kita tanya berapa sales gitu kan, terus ada masalah apa, tapi lewat HP ataupun di WhatsApp. Jadi kita memastikan aja gak ada masalah. Kan kita tidak mungkin setelah pulang kita putus nggak ada hubungan sama outlet, kan tidak mungkin, karena kita di sini manajer. Terus kalaupun libur itu tetap fungsi manajemennya berjalan dengan adanya pengawasan atau kontrol lewat HP atau lewat komunikasi gitu, seperti itu. Kalau di luar jam kerja maksudnya. Di cabang manajemen manakah Bapak sekarang berperan? Saya di operasional, outlet manager. Nah, jadi yang operasional. Selain berperan di cabang manajemen, Bapak ditugaskan
apakah Bapak juga menjalankan kegiatan di cabang manajemen lainnya? Kalau untuk operasional sih kita operasional aja sih ya Mas. Jadi kita enggak masuk ke ranah yang lain. Jadi ya kita outlet ya di outlet saja, operasional aja gitu. Dalam hal faktor lingkungan eksternal luar, menurut Bapak manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Kalau menurut saya yang paling mempengaruhi perusahaan kan ini kita kan perusahaan makanan dan minuman ya. Iya. Pasti yang pertama kita faktor teknologi. Teknologi dalam arti seperti ini kan kayak zaman dulu kita itu kan kalau ada order taker atau kita ada mesin kasir, kita kan sekarang sudah diganti dengan tab semuanya. Jadi kan bisa mempengaruhi terhadap berjalannya perusahaan. Kemudian yang kedua faktor ekonomi pasti. Apalagi kan akhir-akhir ini kita tahu sendiri ada pandemi corona yang menyebabkan daya beli masyarakat kan menurun karena mereka juga nggak ada pemasukan, jadi sangat berpengaruh terhadap kita ngomongnya sales perusahaan kita sangat berpengaruh seperti itu. Kalau masalah politik sih tidak terlalu karena kan hubungannya ini sama kebijakan yang ada. Dan kalau masalah sosial sih juga tidak terlalu karena kalau untuk masalah sosial selama ini belum pernah maksudnya belum pernah kita hadapi lah untuk masalah sosial dari penolakan dari masyarakat atau apapun belum pernah. Jadi lebih dua itu sih lebih sama ekonomi. Cukup Mas. Ya. Sekian dari wawancara kami saat ini. Terima kasih Ya, Pak Iska atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.